Saudara, Aliansi Santri Pati membuka posko pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual oleh pengasuh pondok pesantren di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Posko didirikan di Desa Kajen dan dibuka untuk memberikan rasa aman bagi korban yang belum berani melaporkan kasus yang dialaminya. Selain memberikan pendampingan psikologis, posko ini juga menyiapkan 20 pengacara untuk memberikan bantuan hukum pada korban. Aspirasi juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mengawal proses hukum korban kekerasan seksual di Pati. Hingga kini sudah ada 2 korban yang melapor. Kalau saat ini untuk mengawal isu pelecehan seksual di Desa Telogosari itu sampai hari ini ada sepasang suami istri yang sudah siap untuk laporan. Insya Allah kami kawal minggu-minggu ini untuk menyampaikan laporan ke Polresta. Untuk yang lain masih dalam tahap pendekatan. Tersangka kekerasan seksual santriwati di Pati, Jawa Tengah mengakui semua perbuatannya. Pengakuan ini disampaikan tersangka saat diperiksa polisi usai ditangkap di Wonogiri. Sebelumnya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pelaku sempat membantah melakukan kekerasan seksual pada santriwati. Tersangka A ini tidak mengaku, tetapi setelah kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, tersangka A mengakui semua perbuatannya. Jadi apa yang dilakukan kepada santriwati, tersangka A ini mengakui sesuai apa yang menjadi keterangan korban. Aliansi Santri Pati membuka posko pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Hingga hari ini sudah berapa banyak korban yang melapor? Kita tanyakan langsung pada Tommy Roy Sunasi, Ketua Presidium Aspirasi Aliansi Santri Pati. Selamat malam, Pak Tommy. Selamat malam. Pak Tommy, jadi per Jumat malam ini sudah ada berapa korban yang melapor ke posko yang akan juga melaporkan ke polisi, Pak? Yang sudah 2 orang. Sudah ada 2 orang, berarti ini 2 pelapor tambahan, Pak Tommy ya? Iya, betul. Apa saja yang mereka sampaikan kepada posko, Pak? Kemudian seperti apa pendampingan yang dilakukan oleh posko? Kita akan mendampingi baik secara psikologis maupun lewat hukum. Oke, secara psikologis dilakukan pendampingan. Apakah sempat ditanya juga Pak Tommy, mengapa korban atau wali korban baru berani mengungkap atau melaporkan sekarang, Pak Tommy? Yang jelas karena memang ini kan kasus asusila ya, sehingga memang banyak pertimbangan dari korban untuk berani ngomong atau berbicara depan. Oke. Sudah ada 2 yang melapor, tapi apakah ada informasi ada yang berniat untuk melaporkan juga tidak, Pak? Ada berapa, Pak? Setahu kami banyak korban itu banyak puluhan. Tapi memang harus ada pendekatan khusus agar mereka berani berbicara dan berani melapor. Pendekatan khusus seperti apa? Apakah nanti dari posko hanya menunggu mungkin di posko atau akan ada jemput bola kepada korban, kepada wali korban untuk meyakinkan mereka berani melapor, Pak Tommy? Kita jemput bola karena kita sudah mengantongi beberapa nama dan nanti kita datang ke rumahnya, kita berikan penguatan secara mental dan psikologis dan kesadaran agar berani berbicara dan memberikan kesaksian. Ini korban-korban yang sementara ada di data di posko, apakah seluruhnya warga Pati atau ada yang dari luar Pati juga, Pak Tommy? Sementara baru warga Pati. Jadi warga Pati seluruhnya ya, Pak ya? Lebih ada puluhan, Pak, yang sudah berkomunikasi dengan posko? Ada. Oke. Rencana melapor ke polisinya, ini yang sudah yakin 2 ya, yang akan melapor. Kapan rencananya, Pak Tommy? Paling lambat ini nanti. Oke, baik. Terakhir, koordinasi dengan LPSK dan Dinsos untuk pendampingan korban bagaimana, Pak Tommy? Kalau dengan LPSK sudah by phone, nanti begitu kita membutuhkan pendampingan, kita langsung hubungi dan
dari LPSK sudah menyatakan siap segera turun. Baik, terima kasih Pak Tommy Resunasi, Ketua Presidium Aspirasi Aliansi Santri Pati, telah menyampaikan bagaimana penanganan terkini di posko pengaduan korban. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih. Informasi berikut, Saudara, Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara erupsi pada Jumat pagi. Sedikitnya 2 pendaki yang naik ke puncak belum diketahui nasibnya. Gunung Dukono di Halmahera Utara erupsi pada Jumat pagi. Erupsi abu vulkanik mencapai ketinggian 10.000 meter. Aktivitas erupsi terekam di seismograf dengan durasi hampir 16 menit, disertai suara dentuman lemah hingga kuat. Kepala Kantor SAR Ternate Maluku Utara, Iwan Ramdhani menyebut, hingga kini 14 pendaki sudah dievakuasi dari Gunung Dukono. Sementara itu, 2 orang masih dicari. Sampai saat ini kami baru berhasil dari tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dengan jumlah 14 orang, di mana 7 orang warga negara asing dari Singapura dan 7 orang dari warga Indonesia atau lokal. Dan sampai saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan proses evakuasi dan masih ada beberapa 2 orang masih dalam pencarian. Akibat erupsi, masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari Kawah Malupang Walirang. Warga yang berada di sekitar gunung juga diimbau selalu menggunakan masker. Saat ini, status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Satgas PHK hingga kredit murah bagi buruh merupakan sebagian janji yang dilontarkan Presiden Prabowo di hadapan massa buruh. Lalu seperti apa tuntutan dari buruh? Usai jeda dalam ulasan Istana. Baru Magnum Kretek. Cita rasa mahakarya. Nenek dapat umroh! Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingsfood. Hei, di sini. Tiba-tiba udah diabetes. Yang diganti tuh gula kamu, Pak. Biar bisa remisi. Tropicana Slim ada susu diabetes dengan kromium, habatus sauda, dan multifiber. Bantu kontrol gula darah. Tropicana Slim Diabetes Milk. Hidung mampet, pilek, tidur gaya apapun tetap gak enak. Makanya minum Dikom. Tidur jadi pules, nafas plong. Dikom buat hidung mampet. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsfood. Di ujung barat Aceh, Aceh Barat Daya hadir dengan pesona alam dan kisah perjuangan yang menginspirasi. Di bawah kepemimpinan Bupati Safaruddin, Abdia berhasil menekan angka kemiskinan, menghadirkan inovasi pembangunan, serta memperkuat nilai keagamaan dan pendidikan. Ketahui keindahan Pulau Gosong dan potensi luar biasa yang siap mendunia dalam VVIP, Sabtu 9 Mei, pukul 2 siang, di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Eredivisie, pertandingan penuh emosi dan rivalitas tinggi. AFC Ajax mengusung satu misi, tembus posisi 3 sebelum musim berakhir. Main di hadapan pendukung sendiri, Ajax siap tampil habis-habisan demi kemenangan. Namun FC Utrecht datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka tak gentar dan siap menantang dominasi tuan rumah. Eredivisie, AFC Ajax versus FC Utrecht. Minggu 10 Mei pukul 9:30 malam. Live di Kompas TV. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan.
Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Make it so legit. Aromanya aja nikmat, kopinya nendang. Gula arennya legit, perfectly blended. Ini Top Coffee gula aren. Legitnya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. I told you so. Top Coffee gula aren. Kopi hits Nomor 1, Favorit semua dari Wingsu. May Day 2026 dimanfaatkan masa buruh untuk berdialog bersama pemerintah. Satgas PHK hingga kredit murah bagi buruh merupakan sebagian janji yang dilontarkan Presiden Prabowo di hadapan masa buruh. Inilah ulasan Istana. May Day selalu jadi momentum krusial bagi para buruh menitipkan harapan perbaikan kesejahteraan, regulasi yang lebih adil, dan juga komunikasi yang nyaman dengan pemerintah. Maka di hadapan Presiden Prabowo Subianto, masa buruh menyampaikan 11 tuntutan utamanya. Saya Alvania Rizky, inilah ulasan Istana. Hidup buruh! Untuk buruh tidak ada partai. Kita semua membela kepentingan buruh. Bahwa Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan tentang peraturan kontrak pengupahan dan outsourcing itu akan segera disahkan. Untuk memastikan semua aturan bisa dijalankan oleh setiap perusahaan. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK. Kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara sekalian. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir. Presiden Prabowo turun gunung di Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat 1 Mei 2026. Prabowo membawa kado bagi buruh, mengumumkan Satgas PHK dan kesejahteraan buruh lewat Kepres nomor 10 tahun 2026 sebagai jaring pengaman bagi buruh. Hadiah lainnya dari Prabowo soal kesejahteraan pengemudi ojek daring. Prabowo mengubah skema bagi hasil ojek daring dengan mitra demi meningkatnya pendapatan ojol. Aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10. Kalian minta 10%. Ya, saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia. Perjuangan kelas pekerja menanti solusi adil dan berkelanjutan. Kenaikan upah dan jaminan sosial tak pernah absen dari tuntutan buruh. Hapus outsourcing, tolak upah murah. Baru-baru ini sudah dikeluarkan Permenaker tentang masalah tentang outsourcing. Tapi kami pelajari masih jauh dari harapan. Tentu kita akan duduk bersama lagi dengan pemerintah untuk memastikan perlindungan kepada buruh-buruh outsourcing atau pekerja alih daya tidak lagi semena-mena. Biaya hidup yang tak bisa menunggu juga jadi sorotan. Presiden Prabowo menyoroti beban sewa rumah yang rata-rata menghabiskan 30% penghasilan buruh. Prabowo menjanjikan rumah terjangkau bagi kaum buruh dengan kredit jangka panjang maksimal hingga 40 tahun. Orang kecil pinjam uang, bunganya bisa 70% setahun.
Betul. Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% 1 tahun. Jaminan kesehatan jadi salah satu hal yang dituntut buruh di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam orasinya, buruh juga menuntut penghapusan sistem kerja harian lepas dan juga regulasi yang berpihak pada buruh. Satu nafas perjuangan BPJS itu adalah buruh. Buruh yang memperjuangkan sistem jaminan sosial nasional tahun 2004, kemudian terbit Undang-Undang BPJS Kesehatan di 2011, itu adalah perjalanan panjang perjuangan buruh. Sehingga ketika kami mendapati anggota kami di perusahaan yang kemudian belum tercover jaminan sosial, khususnya BPJS Kesehatan, kami menyambangi BPJS Kesehatan untuk menyampaikan bahwa mereka punya tanggung jawab moral terhadap perusahaan-perusahaan yang kemudian belum mengcover seluruh pekerjaannya dalam jaminan sosial. Bayang-bayang PHK juga masih mengintai kelas pekerja, salah satunya terpotret di Batam, Kepulauan Riau. Minimnya bahan baku akibat rumitnya perizinan membuat industri pabrik pengolahan plastik sulit beroperasi. Dalam 4 bulan terakhir, 10 pabrik plastik lokal tutup dan memberhentikan ribuan pekerja yang didominasi pekerja perempuan. Biar bahan bakunya itu bos perusahaannya ini maksudnya gampang lah mengurusnya, tidak dipersulit oleh pemerintah lah maksudnya, ya kan. Kami ini kan walaupun ibu-ibu kan butuh pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 8.389 tenaga kerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Maret 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 4.590 orang pada Januari, 3.273 orang pada Februari, dan 526 orang pada Maret 2026. Pekerja informal banyak berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Namun pekerja informal memiliki banyak keterbatasan, seperti ketidakstabilan pendapatan, rentan terhadap perubahan ekonomi, kurangnya perlindungan hukum, hingga rentan menjadi korban pemalakan. Di 5 tahun kebelakang, proporsi pekerja di sektor informal berada di angka 57 hingga 60%. Per bulan Februari 2025, 59,40% pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, dengan jumlah penduduk bekerja diperkirakan di angka 145,77 juta orang. Maka terdapat 86,55 juta pekerja di sektor informal. Jika dibandingkan dengan Februari 2021, pertumbuhan jumlah pekerja di sektor formal sebenarnya lebih tinggi daripada sektor informal. Jumlah pekerja di sektor formal telah bertumbuh 11,90%. Sementara pekerja informal bertumbuh sebanyak 10,76%. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bilang, Presiden Prabowo Subianto harus lebih realistis menyesuaikan kebijakan dan anggaran. Ya persoalannya kita kekurangan dana, terserah Pak Prabowo kan dananya semua habis ke program-program dia, yang program-program baik, program-program kampanye mau program-program dadakan. Sekarang terus terang saya tidak tahu dari mana anggaran itu akan diambil. Terserah Pak Menteri Keuangan untuk mengatur. Tapi saya pesimis bahwa dana itu ada melihat kondisi keuangan indeks kita turun terus sampai 6, kemudian kita sudah 17.400 dan seterusnya. Saya ragu itu ada dananya. Dan lagi yang kedua saya katakan tadi, underlying semua yang disebutkan Pak Prabowo itu belum ada. Nah itu harus dibereskan dulu. Mau tahun ini saya ragu terus terang. Di luar masa buruh yang memperingati aksi May Day 2026 di kawasan Monas, ada pula kelompok yang menyalurkan aspirasinya di depan gedung DPR RI. Kami menyampaikan agar pasca putusan MK 168 Undang-Undang Cipta Kerja bisa segera dibahas dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh. Karena kami meyakini kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat tanpa melibatkan buruh, maka akan sama dengan undang-undang sebelumnya yang justru akan menjadi konflik ya antara serikat buruh dengan pemerintah dan juga DPR. Sementara Wakil Ketua DPR RI menjanjikan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru akan rampung tahun ini dan akan melibatkan serikat buruh dalam pembahasannya. Beberapa aspirasi dan catatan-catatan dalam rangka memberikan masukan
baik ke DPR maupun ke pemerintah dalam rangka memperingati Hari Buruh. Telah kami terima aspirasinya pada hari ini. Untuk yang ke DPR kami akan tindak lanjuti atau meneruskan tindak lanjut yang sudah pernah kami proses, dan untuk ke pemerintah kami akan segera sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. Pasca Mei Day 2026, masa buruh juga menggelar aksi di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka kembali menyuarakan soal dihapuskannya outsourcing serta menekan angka PHK. Cabut untuk RUU undang-undang untuk outsourcing nomor 27 ya, biar kita lebih sejahtera aja Kak. Untuk kedepannya kan banyak untuk yang kontrak outsourcing. Cabut outsourcing, peraturan outsourcing itu kalau bisa dihapuskan dari peraturan-peraturan yang ada di ketenagakerjaan. Mungkin ada banyak ya janji-janji Prabowo itu yang belum terrealisasikan. Contohnya Satgas PHK. Banyak di Indonesia ini, khususnya dari Perang Dunia, terjadi di Indonesia itu PHK, melibatkan PHK, banyak pekerja PHK. Negara wajib menjamin hak-hak asasi buruh, termasuk upah layak, keamanan kerja, serta perlindungan sosial. Perlindungan ini diwujudkan melalui regulasi ketenagakerjaan dan penegakan hukum. Buruh kini menantikan hadirnya negara demi asa kehidupan yang lebih sejahtera. Tidak hanya janji, tapi wujud nyata dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk ulasan Istana, Tim Liputan Kompas TV. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran merilis video yang diklaim sebagai operasi rudal dan drone skala besar terhadap kapal perusak Angkatan Laut AS di Selat Hormuz.